Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta organik, salam pecinta Jakaba. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan keresahan saya berdasarkan berbagai sumber perihal nasib Jakaba di masa-masa yang akan datang. Bagaimana nasib Jakaba melihat situasi yang saat ini terjadi? Simak video ini sampai selesai biar semuanya paham dan tidak salah paham. Sebelum saya mengulas lebih jauh, saya akan menjelaskan secara umum apa itu Jakaba. Mungkin ada yang baru bergabung atau baru tahu atau baru mendengar Jakaba itu apa, akan saya jelaskan secara umum dulu. Jakaba adalah jamur keberuntungan abadi. Jamur ini ditemukan oleh Abah Junaidi pada tahun 2016. Melalui channel YouTube-nya, ia memperkenalkan Jakaba pada komunitas pertanian, baik itu komunitas secara online maupun komunitas langsung di daerah-daerah Situbondo dan sekitarnya. Saya sendiri mengenal Jakaba itu awal tahun 2020 lalu, dan saya sudah menerima banyak manfaat dari Jakaba ini. Semenjak kehadirannya Jakaba ini, semenjak Jakaba diperkenalkan ke dunia pertanian, Jakaba membawa angin segar bagi pecinta tanaman, baik itu tanaman bonsai, tanaman padi, bawang, sayur-sayuran, bahkan untuk perkebunan. Jakaba ini sudah viral, sudah menjadi trending topik, terutama pada tahun sekarang ini, tahun 2021 ini. Jakaba sudah mulai marak diperbincangkan. Jakaba ini muncul di endapan air leri yang ditutup dengan kain sekitar kurun waktu 3 atau sampai 1 bulan. Itu akan muncul sebuah spora atau jamur warnanya pink. Namun tidak semua orang bisa mendapatkan jamur ini. Makanya Abah Junaidi sendiri memilih kata Jakaba, jamur keberuntungan abadi, karena untuk mendapatkan jamur ini bisa dikatakan susah-susah gampang. Secara teori itu sangat mudah, cuma air leri ditutup dengan kain, ditaruh dalam wadah. Sekitar kita tinggal nunggu waktu maka akan muncul. Tapi itu bagi orang yang beruntung. Saya sendiri pertama kali mencoba itu gagal. Bahkan banyak orang yang mencobanya itu gagal. Manfaatnya Jakaba ini dalam dunia pertanian, saya akan mengulas dari dunia pertanian dulu. Ini sangat cocok untuk menambah suplai atau nutrisi pada tanaman di fase vegetatif. Jadi tanaman tersebut jika kita kocor dengan Jakaba, maka tanaman itu akan menjadi terubus dan sangat cocok untuk penanggulangan hama. Jadi mulai awal semai tanam, rutin-rutinlah mengocornya dengan Jakaba. Air Jakaba ini dosisnya itu bervariasi bergantung pada SOP tanah di setiap daerah. Jadi semisal saya menggunakan dengan takaran 10 liter dengan perbandingan air Jakaba 400 ml. Dosis ini bisa cocok ketika SOP-nya sama dengan tanah yang ada di wilayah kawan-kawan semua. Kalau tidak, kita harus menambahnya, bisa menggunakan 500 atau 600 ml untuk 10 liter air untuk kita kocorkan. Nah, selain ini, selain manfaat untuk penanggulangan hama dan penyuburkan tanaman, Jakaba ini sekarang sudah merambah ke dunia perekonomian. Jadi dengan menggunakan Jakaba, aplikasi Jakaba ini bisa menghemat biaya untuk pembelian pupuk vegetatif. Jadi untuk fase pertumbuhan cukuplah menggunakan Jakaba, tidak usah menggunakan pupuk urea atau NPK. Kalau saya sendiri NPK dan pupuk urea sudah tidak saya pakai lagi karena saya memang fokus mengambil manfaatnya itu dari Jakaba. Sekarang di marketplace Jakaba sudah mulai dijual belikan. Kalau kalian lihat, kalian cek, sekarang banyak orang yang memperjualbelikan Jakaba dan banyak orang yang sudah membelinya. Ini membuktikan bahwa Jakaba ini bukan sebatas jamur omong kosong, artinya sudah mulai banyak dimanfaatkan oleh orang-orang khususnya petani yang ada di Indonesia ini.
yang membuat risau, yang membuat saya miris, membuat saya prihatin dengan nasib Jakaba akhir-akhir ini. Yang pertama, semenjak kemunculannya tahun 2016 sampai sekarang sekitar 4 tahun lebih, sudah masuk ke usia 5 tahun, Jakaba ini masih belum dipatenkan. Apalagi muncul kemarin sebuah isu di halaman Facebook bahwa ada 2 investor asing dari Filipina yang mau mengadopsi Jakaba dan akan diteliti secara serius dan akan dipatenkan di wilayah Filipina. Dan ini sangat miris sekali. Kita sudah banyak kehilangan, baik itu dari kebudayaan, kearifan lokal yang sudah mulai banyak diklaim oleh negara-negara luar. Dalam dunia pertanian bisa kita cek di sebuah Google ketika kalian klik masalah kunyit dan temulawak. Kunyit ini dipatenkan di negara Jerman, padahal kita Indonesia lah yang banyak memproduksi kunyit dan lahan kita lah yang banyak memproduksi kunyit, namun dipatenkan oleh negara Jerman. Demikian dengan temulawak. Temulawak ini juga dipatenkan oleh Amerika Serikat. Apa yang menjadikan produk kita itu dipatenkan oleh luar sehingga barang-barang kita itu menjadi tamu sendiri, menjadi tamu di wilayah kita? Yang pertama, untuk menjadikan produk itu atau mematenkan produk itu tidaklah semudah membalikan telapak tangan, terutama bagi seorang petani. Jelas sebelum barang itu dipatenkan, semisal Jakaba, kita fokus pada Jakaba. Semisal Jakaba ini mau dipatenkan, ini masih butuh penelitian secara serius. Kandungan dan unsur yang terdapat di dalamnya. Selama ini yang saya ketahui, ya Jakaba bagus. Tapi untuk unsur yang ada di dalam Jakaba ini masih belum ada. Karena memang belum ada penelitian secara serius kandungan yang ada pada Jakaba. Oleh karena itu, 2 investor dari Filipina ini berencana mau membiayai penelitian masalah Jakaba. Dan saya yakin nasib Jakaba ketika sudah diteliti orang luar, maka Jakaba akan menjadi milik orang luar. Dan Jakaba akan menjadi tamu di negeri kita sendiri. Padahal sudah kita ketahui semua, Jakaba sekarang sudah menyebar penginformasiannya di dunia pertanian. Itu pun hanya petani-petani yang aktif di sosial media. Sementara petani yang kurang aktif di sosial media mungkin tidak tahu apa itu Jakaba. Oleh karena itu lewat channel ini, mari kita sebarluaskan masalah Jakaba ini. Kita informasikan kepada halayak umum, terutama para petani yang ada di daerah-daerah terpencil. Karena proses pembuatannya cukup sederhana dan sangat mudah dan sangat murah sekali, karena ini memanfaatkan limbah dapur berupa cucian beras. Kalau kalian pengen tahu bagaimana prosesnya, silahkan cari di channel-channel YouTube proses pembuatannya. Jika kalian nanti membutuhkan atau kesulitan dalam membuat Jakaba, dan saya sendiri, kalau kawan-kawan siap ingin mengembangkan Jakaba, silahkan hubungi nomor telepon saya. Nanti saya akan bagikan biang Jakaba ini secara gratis. Namun stok terbatas karena stok Jakaba di sini tidak terlalu banyak. Silakan kalian komunikasi, barangkali saya masih ada biang untuk saya bagikan. Kalian cukup menanggung biaya ongkirnya saja bagi yang jauh. Kalau yang dekat silakan ambil di rumah saya. Kembali lagi ke nasib Jakaba ini. Di channel YouTube saya dulu pernah ada yang berkomentar, kenapa Jakaba tidak dipatenkan? Kalau saya pikir-pikir, ya kenapa Abah Junaidi tidak mematenkan? Namun setelah saya telusuri, ketika saya ngobrol dengan Abah Junaidi dan ketika saya mengikuti channelnya Abah Junaidi, untuk mematenkan Jakaba memang dibutuhkan penelitian. Sampai saat ini belum ada lembaga atau sponsor yang mau meneliti Jakaba. Kalau kita lihat mengikuti channel Abah Junaidi, mungkin kalian akan tahu bagaimana keluh kesah Abah Junaidi perihal Jakaba ini. Bahkan di Dinas Pertanian pun sampai saat ini belum ada yang merespon perihal perkemunculan Jakaba. Makanya lewat channel ini, mari kita viralkan, mari kita buat Jakaba semakin trending dunia pertanian, sehingga pemerintah memberikan perhatian khusus sehingga Jakaba ini bisa dipatenkan di negara kita.
Mungkin ada yang berpikir bahwa mematenkan Jakaba itu adalah tidak penting. Yang penting kita sudah bisa memproduksinya. Secara produksi pribadi, Jakaba memang tidak perlu dipatenkan. Namun ketika diproduksi skala besar-besaran, Jakaba ini harus dipatenkan. Karena begini risikonya, ketika Jakaba ini dipatenkan oleh negara luar, lalu ada permintaan dari luar perihal Jakaba, maka kita harus memberikan royalti pada lembaga yang mematenkan tersebut. Jadi kena hak paten. Sementara ketika saya mewawancari Abah Junaidi, belum ada lembaga yang mau mensponsori untuk meneliti Jakaba ini. Karena kita tahu bahwa penelitian ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan Abah Junaidi selaku petani yang ada hidupnya di desa, untuk membiayai biaya penelitian ini sangatlah sulit. Oleh karena itu dibutuhkan oleh kerjasama dengan lembaga-lembaga yang mau membiayai atau mensupport Abah Junaidi untuk mematenkan Jakaba ini. Maka dalam rangka menyebarluaskan Jakaba ini, saya memberikan layanan gratis biang untuk kawan-kawan semua yang mau mengembangkan Jakaba. Dengan syarat silakan komunikasi lewat nomor telepon yang saya cantumkan di deskripsi ini. Itu pun terbatas karena disesuaikan dengan stok biang yang saya punya. Saya tidak terlalu banyak menaruh biang Jakaba, jadi disesuaikan. Kalau ada saya berikan nanti. Silakan kalau pengen tahu silakan hubungi nomor telepon saya ini. Kita terlalu banyak kehilangan. Oleh karena itu, mari kita pertahankan Jakaba ini, kita buat gerakan supaya Jakaba benar-benar menjadi milik kita dan Jakaba ini terselamatkan. Karena ini adalah sebuah aset, di mana sekarang petani itu adalah aset terbesar. Apalagi kemarin harga pupuk mahal, semuanya kok gelabakan dalam mencari pupuk. Seandainya pada saat itu pemerintah mengenal Jakaba dan sudah tahu manfaatnya dan sudah diteliti, saya yakin untuk menanggulangi pupuk yang mahal itu, Jakaba adalah solusi terbaiknya. Makanya ketika hal ini sudah diklaim oleh negara luar, kita akan hanya sangat menyesal dan sangat menyayangkan seperti itu. Karena Jakaba sekarang sudah mulai merambat di dunia pertanian di Korea, di Jepang, di Brunei, di Malaysia. Hampir komunitas petani yang tergabung dalam Asia Farm itu sudah mulai menerapkan Jakaba. Ini hanya segelintir kerisauan saya, hanya keluh kesah saya sendiri pribadi. Kalau kawan-kawan setuju dengan proses pematenan ini, ya ayo kita sama-sama trendingkan Jakaba ini. Yang punya Jakaba silahkan posting di sosial media atau video ini dibagikan, sehingga nanti ketika Jakaba menjadi trending akan ada perhatian khusus dari pemerintah untuk segera mematenkan Jakaba agar tidak menjadi aset orang luar. Itu aja, barangkali nanti ada saran atau kritik silahkan komen. Dan saya ucapkan mohon maaf jika ada tutur bahasa yang kurang bagus atau retorika bahasa saya kurang jelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.